warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fauza. Di sini saya akan membahas mengenai metode Vogel approximation. Sebelumnya kita udah membahas tentang metode stepping stone dan metode Modi. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai metode Vogel approximation. Nah, metode Vogel approximation ini merupakan metode yang lebih mudah dan lebih cepat untuk digunakan dalam mengalokasikan sumber daya dari beberapa sumber ke beberapa tujuan. Nah, metode Vogel approximation ini memiliki langkah-langkah pengerjaan atau langkah-langkah untuk mencari biaya transportasinya. Yang pertama yang kita harus lakukan yaitu susunlah kebutuhan, kapasitas masing-masing sumber dan biaya pengangkutan ke dalam matriks. Jadi kebutuhan dan kapasitas itu kita buat ke dalam sebuah tabel matriks. Lalu kita cari perbedaan dari dua biaya terkecil, yaitu biaya kecil pertama dan biaya kecil kedua untuk setiap baris dan kolom pada matriks. Nah, jadi nanti di dalam tabel itu ada pada barisnya itu mana nilai terkecil pertama dan terkecil kedua. Nanti kita misalkan 8 dikurang 6 untuk nilai terkecilnya, maka 8 kurang 6 itu adalah 2. Jadi perbedaannya itu adalah 2. Begitu juga untuk yang kolom, kita lihat pada bagian kolom itu mana yang nilai terkecil pertama dan terkecil keduanya, lalu kita cari selisihnya. Setelah itu kita isi salah satu segi 4 itu yang termasuk dalam kolom atau baris terpilih, yaitu pada segi 4 yang biayanya terendah di antara segi 4 lain pada kolom atau baris itu. Nah, isiannya itu sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Jadi sebanyak apa kapasitasnya, lalu kita masukkan ke yang nilai terkecil itu. Nah, setelah udah terisi penuh, kita hilangkan baris atau kolom yang sudah diisi penuh itu, atau yang kapasitasnya udah terisi penuh sehingga tidak mungkin diisi lagi. Kemudian kita perhatikan kolom dan baris yang belum terisi atau teralokasi. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan kembali perbedaan atau selisih biaya pada langkah yang kedua tadi, yaitu langkah yang kita lihat biaya terkecil pertama dan biaya terkecil kedua untuk kolom dan baris yang belum terisi. Selanjutnya kita ulangi lagi langkah ketiga sampai langkah yang kelima ini, sampai semua baris dan kolom terisi penuh semuanya. Setelah semuanya itu terisi penuh, kita hitung biaya transportasinya. Bila nilai perbedaan biayanya itu ada 2 yang besarnya sama, kita lihat segi 4 yang termasuk dalam kolom maupun baris yang mempunyai itu nilai terbesar. Bila segi 4 ini mempunyai biaya terendah di antara segi 4 pada baris atau kolom, maka isikan alokasi maksimum pada segi 4 yang ini. Bila biayanya tidak terendah, maka pilihlah segi 4 yang akan diisi berdasarkan salah satu baris terpilih atau kolom yang terpilih. Nah, begitulah step-step atau langkah-langkah pada metode Vogel approximation. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat contoh soal berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winnie Fitri Astuti. Di sini saya akan membahas contoh soal
yang sama dengan video sebelumnya, namun pada video kali ini akan menggunakan penyelesaian menggunakan metode FAM atau Vogels Approximation. Adapun soalnya ini saya ambil dari modul yang berjudul Riset Operasional. Soalnya ialah PT Dream memiliki 3 cabang pabrik dalam memenuhi permintaan produksinya. Dengan kapasitas masing-masing, pabrik Hope sebesar 250, pabrik Belief sebesar 500, pabrik Imagine sebesar 750, dengan jumlah seluruh kapasitasnya yaitu 1.500. Saat ini ada 3 perusahaan yang meminta PT Dream untuk memenuhi kebutuhannya dengan besaran permintaan masing-masing. PT Sun sebesar 300, PT Moon sebesar 650, PT Star sebesar 550, dengan jumlah seluruh kebutuhannya yaitu 1.500. Untuk perkiraan biaya transportasinya dapat teman-teman lihat pada tabel ini. Berdasarkan data di atas, berapakah biaya optimum yang dihasilkan menggunakan metode FAM atau Vogels Approximation? Mari kita lihat penyelesaiannya. Langkah pertama yaitu susunlah kebutuhan kapasitas masing-masing sumber dan biaya pengiriman ke dalam tabel transportasi. Jadi tadi dari sumber dan biaya pengiriman yang ada di soal kita susun dalam bentuk tabel transportasi, maka tabelnya adalah seperti ini. Kemudian langkah kedua yaitu kita mencari perbedaan dari dua biaya terkecil, yaitu biaya terkecil dan terkecil kedua untuk setiap baris dan kolom pada tabel. Oke, mari kita lihat perbedaan baris dan perbedaan kolomnya ya. Untuk baris pabrik Hope, biaya terkecilnya yaitu 12 dan biaya terkecil keduanya yaitu 23. Maka perbedaan barisnya adalah 11. Kemudian untuk baris pabrik Belief, biaya terkecilnya itu 21, kemudian biaya terkecil keduanya itu 44. Maka perbedaan barisnya adalah 23. Kemudian untuk baris pabrik Imagine, biaya terkecilnya yaitu 12 dan biaya terkecil keduanya 15. Maka nilai perbedaan barisnya adalah 3. Kemudian kita lihat perbedaan kolomnya. Untuk kolom PT Sun, biaya terkecilnya yaitu 12 dan biaya terkecil keduanya yaitu 15. Maka nilai perbedaan kolomnya adalah 3. Kemudian untuk kolom PT Moon ini, biaya terkecilnya itu 42 dan biaya terkecil keduanya itu 45. Maka nilai perbedaan kolomnya adalah 3. Kemudian untuk kolom PT Star, biaya terkecilnya yaitu 12 dan biaya terkecil keduanya yaitu 23. Maka nilai perbedaan kolomnya 11. Kemudian kita memilih salah satu nilai perbedaan yang terbesar di antara perbedaan baris dan perbedaan kolom. Kalau kita lihat dari perbedaan baris dan perbedaan kolom ini, nilai terbesarnya yaitu di sini, nilainya 23, yaitu berada pada baris pabrik Belief. Kemudian kita akan mengisi ke salah satu kotak pabrik Belief ini yang biayanya terendah dengan sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Kalau kita lihat di baris pabrik Belief ini, biaya terendahnya itu berada di kotak yang ini ya. Di kotak yang ini. Maka untuk kotak ini kebutuhannya itu 300 dan kapasitasnya 500. Biaya yang dapat kita alokasikan ke kotak ini sebanyak 300 ya. Karena kebutuhannya hanya 300, maka di kotak ini hanya bisa kita alokasikan sebanyak 300. Di sini untuk kebutuhannya sudah terpenuhi, maka ini kita dapat coret. Karena sini sudah terpenuhi, sudah habis. Kemudian untuk kapasitasnya itu tersisa 200 karena sudah dialokasikan 300. Di sini tinggal 200. Oke. Karena masih ada kapasitas dan kebutuhan yang belum dialokasikan, maka kita lakukan iterasi lagi. Untuk iterasi kedua, ini menggunakan langkah yang sama dengan langkah sebelumnya,
Yaitu pertama, kita mencari perbedaan dari dua biaya, yaitu biaya terkecil dan biaya terkecil kedua pada setiap baris dan kolomnya. Oke, tadi yang ini sudah terpenuhi, kita lihat dulu. Ini tadi sudah dialokasikan 300, maka sisanya tadi 200 ya. Oke, kita cari perbedaannya. Untuk baris yang ini, karena sini sudah dialokasikan, maka kita fokusnya tinggal ke kotak yang ini aja. Ya, untuk baris yang ini, biaya terkecilnya kan 23, kemudian biaya terkecil keduanya 42, maka nilai perbedaan barisnya adalah 19. Kemudian untuk baris yang ini, biaya terkecilnya adalah 44 dan biaya terkecil keduanya yaitu 45, maka nilai perbedaan barisnya itu 1. Kemudian untuk yang baris ini, Public Imagine, biaya terkecilnya itu 12, kemudian biaya terkecil keduanya itu 49, maka nilai perbedaan barisnya adalah 37. Untuk kolom, perbedaan kolom, yaitu kolom PT Moon, biaya terkecilnya itu di sini 42 dan biaya terkecil keduanya yaitu 45, maka nilai perbedaan kolomnya adalah 3. Kemudian untuk kolom PT Star, biaya terkecilnya itu 12 dan biaya terkecil keduanya yaitu 23, maka nilai perbedaan kolomnya 11. Kemudian kita lihat nilai terbesar dari perbedaan baris dan perbedaan kolomnya. Nilai terbesar itu berada di perbedaan baris yang ini, di baris Public Imagine sebesar 37, maka kita fokus ke baris yang ada di sini. Karena sini sudah terpenuhi, berarti kita fokus ke kotak yang ini saja. 37, perbedaan barisnya 37, maka kita fokus ke kotak ini. Kemudian kita lihat biaya terendahnya. Biaya terendahnya itu di baris ini adalah di kotak yang ini, maka kita lihat kotak yang ini ya. Kebutuhannya adalah 550, kemudian kapasitasnya 750, maka yang dapat kita alokasikan di kotak ini sebanyak 550 sesuai kebutuhannya 550, karena tidak mungkin kita mengalokasikan sebesar 750 sedangkan hanya dibutuhkan 550. Jadi sini kita alokasikan 550. Untuk kolom yang ini sudah terpenuhi, maka kita coret. Untuk kapasitasnya karena sudah dialokasikan sebesar 550, berarti di sini tinggal tersisa 200. Karena masih ada kapasitas dan kebutuhan yang belum dialokasikan, maka kita melakukan iterasi lagi. Tadi yang kolom ini sudah terpenuhi, kolom ini juga sudah terpenuhi. Sama dengan langkah-langkah sebelumnya, yaitu yang pertama kita lakukan adalah mencari perbedaan antara biaya terkecil dan biaya terkecil kedua pada setiap baris dan kolom. Untuk baris Public Hub, kalau kita lihat kan yang ini sudah terpenuhi, yang ini sudah terpenuhi ya, maka kita fokus ke kotak ini aja tinggal. Untuk baris Public Hub, perbedaan barisnya itu 42, perbedaan baris untuk Public Belief yaitu 45, perbedaan baris untuk Public Imagine itu 49, kemudian untuk perbedaan kolom PT Moon yaitu biaya terkecil tadi 42 dan biaya terkecil keduanya 45, maka perbedaan kolomnya 3. Kemudian kita lihat nilai terbesarnya. Nilai terbesar antara perbedaan baris dan perbedaan kolom itu berada di sini dengan nilai 49 di baris Public Imagine. Karena bagian sini sudah dialokasikan, bagian ini juga sudah dialokasikan, berarti tinggal kotak ini saja yang belum dialokasikan kan? Maka kita fokus ke kotak ini. Di sini kebutuhannya 650, kapasitasnya 750. Untuk kapasitasnya kan tadi sudah dialokasikan 550, berarti dari saya tinggal 200 kan? 200. Nah, di sini kapasitasnya berarti tinggal tersisa 200, kebutuhannya tersisa 650. Jadi yang dapat kita alokasikan di sini sebanyak 200 karena persediaannya tinggal 200.
Jadi kita bisa mengalokasikan di sini sebanyak 200. Kalau kita lihat untuk baris pabrik imagine, ini sudah terpenuhi, maka ini kita coret. Kemudian kalau kita lihat untuk kapasitas dan kebutuhannya, masih ada nih yang belum dialokasikan. Jadi kita lakukan lagi iterasi. Masih sama dengan cara yang sebelumnya, yaitu kita lihat perbedaan antara biaya terkecil dan biaya terkecil kedua dari setiap baris dan kolom. Tadi ini sudah terpenuhi, ini sudah terpenuhi, ini juga sudah terpenuhi. Maaf, kita mencong ya. Ini sudah terpenuhi, ini juga sudah terpenuhi. Untuk ini tadi kan sudah dialokasikan sebesar 200 ya. Karena sudah dialokasikan sebesar 200, maka sisanya di sini tinggal 450. Sisanya tinggal 450. Kita lihat perbedaan baris dan perbedaan kolomnya. Karena ini sudah dialokasikan, ini sudah terpenuhi, ini juga sudah terpenuhi, maka kita fokusnya ke kotak yang ini tinggal. Perbedaan barisnya berarti untuk pabrik hop 42, pabrik belief itu 45, kemudian untuk perbedaan kolomnya, biaya terkecilnya itu 42 dan biaya terkecil keduanya itu 45, maka perbedaan kolomnya 3. Untuk nilai terbesar antara perbedaan baris dan kolom itu 45, maka kita fokus ke baris yang ini. Di sini sudah dialokasi, sudah terpenuhi, di sini juga sudah terpenuhi, berarti tinggal kotak ini aja yang belum dialokasikan. Berarti kita fokus ke kotak yang ini. Di sini kebutuhannya tersisa diperlukan 450 lagi. Kemudian kapasitasnya tadi kan sudah teralokasi 300, maka sisanya tinggal 200 di sini. Sini tersisa 200. Jadi yang bisa kita alokasikan di kotak ini sebanyak 200. Karena hanya tersisa 200 saja persediaannya, kapasitasnya. Maka di sini kita alokasikan sebanyak 200. Kalau kita lihat untuk baris pabrik belief ini sudah terpenuhi, maka kita coret. Kemudian kalau kita lihat masih ada kebutuhan dan kapasitas yang belum teralokasi, maka kita lakukan iterasi lagi. Tadi yang ini sudah terpenuhi, kolom ini juga sudah terpenuhi, baris ini juga sudah terpenuhi, ini juga sudah terpenuhi. Tinggal kotak yang ini aja nih yang belum terpenuhi. Di sini perbedaan barisnya berarti tinggal 42 yang pabrik hop. Terus untuk perbedaan kolomnya, untuk perbedaan kolom PT Moon tinggal 42. Maka kita tinggal fokus ke kotak ini aja ya. Untuk kebutuhannya karena sudah teralokasi tadi 400, maka di sini tinggal tersisa 250. Jadi di sini kebutuhannya 250, kapasitasnya 250. Jadi untuk kotak yang ini kita bisa alokasikan sebanyak 250. Kalau kita lihat untuk pabrik hop, baris pabrik hop ini sudah terpenuhi, maka kita coret. Dari tabel ini sudah tidak ada lagi kebutuhan dan ini juga sudah terpenuhi. Tidak ada lagi kebutuhan dan kapasitas yang belum dialokasikan kan? Maka tabel ini sudah optimal sehingga antara kebutuhan gudang dan kapasitas pabrik sudah terpenuhi semua, maka hasil sudah optimal. Dengan biaya transportasi yang harus dibayar adalah 250 kali 42 ditambah 300 dikali 21 ditambah 200 dikali 45
ditambah 200 dikali 49 ditambah 550 kali 12. Maka biaya transportasinya sebesar 42.200. Biaya optimalnya sebesar 42.200. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya Sulfiana akan menjelaskan satu contoh soal. Baik, di sini ada contoh soal yang merupakan studi kasus dari PT Coca-Cola Amatil Indonesia Surabaya. Di sini ada tabel, di mana di sini terdapat 4 swalayan, yaitu Giant, Alfamart, Indomaret, Hypermart, dengan penawaran serta permintaan yang sudah tertera pada tabel ya teman-teman. Dan di sini kita akan mencari biaya optimalnya menggunakan Vogel's Approximation Method atau FAM untuk yang bulan Februari. Yang pertama, kita melakukan iterasi pertama. Jadi langkah yang akan kita lakukan yang pertama itu adalah kita mencari selisih dari tiap kolom sama barisnya ya. Pertama, di sini kan ada untuk biayanya itu 3, 2, 4, 5. Kita lihat dua nilai terendahnya dari biaya ini. Dua nilai terendahnya itu kan terdapat pada biaya 3 sama 2. Selisih dari 3 sama 2 itu 1. Lalu untuk biaya 4, 7, 5, 3, selisih dua nilai terendah itu kan 4 sama 3. Selisihnya juga berarti 1. Lalu untuk biaya 18, 14, 12, 20, dua nilai terendahnya itu kan terletak pada angka 14 sama 12. Itu berarti selisihnya 2. Lalu untuk biaya 3, 4, 18, dua nilai terendahnya itu 3, 4, selisihnya 1. Lalu ini dua nilai terendahnya itu 2 sama 7, selisihnya 5. Ini 4 sama 5, selisihnya 1. Ini 5 sama 3, selisihnya 2. Jadi kita mengambil dua nilai terendah. Sekarang kan sudah ada selisihnya nih. Ada selisih 1, 1, 2, 1, 5, 1, 1, 2. Sekarang kita lihat nilai selisih yang paling tinggi. Nilai selisih yang paling tinggi itu kan 5 kan teman-teman. Jadi yang 5 ini kita lihat di sini kan untuk 5 ini kan ada yang biayanya 2, 7, 14. Sekarang untuk biaya ini kita lihat yang mempunyai biaya paling rendah, yaitu biaya paling rendah ini kan 2. Dimana kita sekarang fokus ke kota ini aja yang biayanya 2 ini kan dia memiliki permintaan 1.000, sedangkan penawarannya itu 4.000. Jadi kita masukin di sini yang 1.000. Jika 1.000 sudah dimasukin di sini, tentu saja yang Alfamart ini baik itu untuk tandes atau gempol itu berarti nilainya nggak bisa ada yang dimasukin lagi kan, karena 1.000 ini udah diambil untuk di-share semua. Jadi yang untuk kota ini sama kota ini udah nggak bisa dipakai. Jadi di sini kita kosongin atau kasih garis boleh, silang boleh, terserah teman-teman ya. Sedangkan kalau misalnya ini udah 1.000, berarti nanti 4.000-nya dikurangin sama 1.000. Jadi nanti dia sini tinggal 3.000. Oke. Jadi yang untuk Alfamart ini saya berarti selesai ya prosesnya ya pada iterasi pertama. Sedangkan kita akan melanjutkan ke iterasi kedua. Hal yang sama juga berlaku, caranya itu sama seperti iterasi 1. Jadi iterasi kedua ini kan yang tersisa ini kan jadi biayanya tinggal 3, 4, 5. Dua nilai terendahnya kan 3 sama 4, selisihnya 1. Lalu yang untuk biayanya 4, 5, 3, dua nilai terendahnya kan 4 sama 3, selisihnya juga 1. Lalu yang biayanya 18, 12, 20, dua nilai terendah kan 18 sama 12, selisihnya 6. Lalu untuk biaya 3, 4, 18, selisihnya 1. Untuk biaya 4, 5, 12, selisihnya 1. Lalu untuk 5, 3, 20, selisihnya kan dua nilai terendahnya kan 5 sama 3, berarti selisihnya 2. Sekarang untuk iterasi kedua kita punya selisih nilainya itu ada 1, 1, 6, 1, 5, 1, 1. Seperti iterasi pertama, di iterasi kedua juga kita melihat selisih dengan nilai terbesar, yaitu terletak pada selisih 6. Sekarang kita lihat yang pada 6 ini kan berarti ada yang biayanya 20, biayanya 12, biayanya 18. Sekarang kita lihat biaya paling terendah yaitu 12. Jadi kita fokus ke kota yang ini aja 12.
12 ini berarti dia itu permintaannya ada 1.200, sedangkan penawarannya 1.500. Yang kita masukin 1.200. Kalau misalnya 1.200 sudah dimasukin di sini, tentu saja untuk sir sama tandes di ini nggak bisa ada lagi nilai yang dimasukin kan. Jadi kita di sini juga kosongin atau kasih garis. Jika sini sudah dipakai 1.200, jadi 1.500 dikurang 1.200, nanti tinggal 300. Oke, ini ya, dia berubah jadi 300. Oke, sekarang kita melanjutkan lagi. Pokoknya iterasinya itu terus berjalan sampai semua proses telah selesai. Kan Alfamart sudah selesai, Indomaret juga selesai. Sekarang kita lanjut lagi. Kita nyari lagi selisihnya, 3 sama 5, karena tinggal 2 juga kan. Jadi 2 nilai terendahnya tentu saja mereka. Jadi selisihnya itu 2, baru tuh ada yang untuk BY 4 sama 3 selisihnya 1, lalu ada yang BY 18 sama 20 selisihnya 2, lalu untuk yang ini 34 selisihnya 1, lalu 53 selisihnya 2. Yang paling besar itu kan 2 kan banyak nih teman-teman kan. Sekarang teman-teman pilih aja pakai 2 yang mana. Saya pakai 2 yang ini. Jadi di sini kan ada yang BY untuk 20, BY-nya 12, 18, maksud saya BY-nya 20 sama 18. Karena yang di antara 2 ini paling kecil itu 18, jadi kita fokus ke kota ini 18. 18 ini berarti ada permintaannya 3.500 sama penawarannya 300. Yang kita masukin 300. Karena 300 sudah dipakai semua, tentu saja nanti ini habis kan yang untuk hypermart ini, makanya di sini saya kasih garis. Artinya sudah tidak ada lagi yang bisa dimasukin. Jadi nanti 300, 3.500 dikurang 300, di sini tinggal 3.200. Di sini juga saya ingin mengingatkan teman-teman, mungkin ada teman-teman bingung, kok ini penawarannya ini berubah-berubah, terus itu misalnya kayak ini 3.000, ini 1.000 penawarannya, kok di sini totalnya cuma 3.000, sedangkan 3.000 sama 1.000 aja udah 4.000. Ini teman-teman, 3.000 tambah 1.000, 4.000, nanti di tabel terakhir, jika iterasi yang saya lakukan sudah selesai, nanti di sini penawarannya tetap 4.000, tetap seperti soal pertamanya. Ini kan karena sudah melakukan pengurangannya kan. Di sini saya lakukan pengurangan ini bukan untuk mempersulit teman-teman, tapi untuk mempermudah dalam saya menyampaikan penjelasan ini ya teman-teman. Jadi teman-teman yang ini nih penawaran atau permintaan ini nih bukan hasil dari jumlah ininya ya, jumlahnya itu nanti pas akhir ini penawaran yang sudah saya kurangin. Lalu kita lanjut ke iterasi keempat. Di sini ada 3 sama 5, selisihnya 2, lalu 4 sama 3 selisihnya 1, yang gempol udah selesai ya, jadi ini 34 selisihnya 1, lalu 53 selisihnya 2, kita pakai selisihan 2 ini, karena dia sama aja kan 2, kita pilih yang ini. Di sini berarti ada yang biayanya itu 5 sampai 3, yang terendah tentu saja biayanya 3. Jadi di sini ada untuk permintaan 3.200, sedangkan penawaran 3.000 yang kita masukin 3.000. Udah selesai, 3.000 sudah kepakai, tentu saja hypermart nggak bisa dipakai ya, jadi kita kosongin. Sedangkan untuk permintaannya 3.200 karena sudah dipakai 3.000, jadi nanti di sini tinggal 200. Lanjut kita melakukan iterasi kelima, hal yang sama kita lakukan terus berulang-ulang. Jadi di sini kan tinggal 4 sama 3, selisihnya 1. Sedangkan ini tinggal 4, jadi tinggal 4 aja ya, karena dia tinggal sendiri kan, jadi tinggal 4. Ini juga dia tinggal sendiri, jadi tinggal 3. Yang paling besar tentu saja yang selisihnya 4. Selisihnya 4 di sini yang belum terisi kan tinggal yang giant, tandes giant kan. Jadi nanti tinggal sisanya aja, kita di sini kan ada 200 sama 2.800. Yang kita pakai tentu 200 kan. Jadi di sini masuk 200 habis. Jadi di sini nanti tinggal 2.600 karena 2.800 dikurang 200 2.600. Oke, di sini tinggal 2.600 karena tinggal sendiri, jadi tinggal masukin 2.600. Sebenarnya di sini ada selisih 3 sama 3 ya, tapi sama aja, kita mau pakai ini juga yang terisi 2.600, mau pakai ini juga yang terisi 2.600. Oke, jadi maksud saya yang saya jelaskan tadi itu jangan terlalu fokus dengan permintaan atau penawaran saya yang berubah, karena di sini teman-teman, nanti hasil akhirnya ini tetap saya pakai penawaran sama permintaan sesuai dengan soal. Soalnya itu kan tadi yang pertama 4.000, penawarannya itu ada 4.000, 2.800, 1.500 kan? Nih, di akhirnya juga sama, saya tinggal pindahin aja. Yang ini, yang tadi penawarannya berubah-berubah itu merupakan yang sudah saya kurang-kurangin selama proses iterasi berlangsung. Jadi ini sudah selesai, semua kolom sudah melakukan prosesnya. Sekarang kita tinggal mencari
solusi optimumnya. Solusi optimumnya tinggal kita kali biaya dengan angka yang sudah didapatkan, berarti 3 kali 3.000 ditambah 2 kali 1.000 tambah ini kosong nggak perlu dikali, tambah 4 tambah 200, baru itu 3 kali 2.600 kali 18 kali 300 tambah 12 kali 1.200. Nanti didapatkan hasilnya yaitu 39.400. Baik teman-teman, sekian dari penjelasan saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Oke, saya Bunga Rahma Zefa. Kali ini saya akan melanjutkan contoh soal lainnya dari metode FAMS. Oke, jadi ini ada sebuah artikel yang berjudul meminimalkan biaya transportasi pada PT Millenia Tata Arya dengan menggunakan metode Vogel's Approximation Method. Metode jadi FAMS. Jadi ini dia kasusnya yang dari artikel tadi. PT Millenia Tata Arya mengalami permasalahan pada saat pengiriman produk yang di mana pada saat pendistribusian kurangnya pengecekan kapasitas transportasi sehingga mengakibatkan pemborosan biaya untuk perusahaan dikarenakan adanya sewa mobil yang berlebihan. Dengan adanya permasalahan tersebut, perusahaan perlu menerapkan sebuah metode untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan metode Vogel's Approximation Method. Nah, jadi data pengiriman melalui pengamatan di PT Millenia Tata Arya, dalam setiap pengiriman itu terdapat 3 kota tujuan, yaitu Kalibata, Cikarang, dan Kramat Jati, dengan jumlah permintaan dan kapasitas yang berbeda-beda. Berikut tabel rincian permintaan, penelitian, data pengiriman pada PT Millenia Tata Arya. Nah, ini kelihatan ya tujuannya dari Depok, Kalibata, Cikarang, dan Jati. Dari Bogor juga gitu, sama 3 tujuan. Jakarta Selatan juga 3 tujuan. Ini total pemerintahannya. Dan jumlahnya semua 48 unit. Jadi, kemudian ada juga pengiriman furniture kepada konsumen menggunakan transportasi truk dengan muatan 3 jenis furniture. Adapun jarak dan biayanya, ini dia di tabel ini seperti yang teman-teman bisa lihat. Ini jaraknya. Kemudian bagaimanakah cara kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Nah, ini penyelesaiannya. Yang pertama, kita susun dulu kebutuhan kapasitas masing-masing sumber dan biaya pengiriman ke dalam tabel transportasinya. Nah, ini dari Depok, Bogor, Jakarta Selatan. Tujuannya ada 3 ya tadi, Kalibata, Cikarang, dan KR Jati. Nah, ini kapasitasnya atau unitnya. Ini permintaannya. Setelah kita susun, kemudian tabel transportasi biaya pengiriman kita susun lagi berdasarkan data pengiriman pada PT Millenia Tata Arya. Nah, ini sama ya. Kemudian langkah ketiga, kita cari perbedaan dari 2 biaya terkecil, yaitu biaya terkecil dan terkecil kedua untuk setiap baris dan kolom pada tabel. Nah, ini yang garis merah ini dan yang dilingkarin ini. Nah, jadi dari tabel ini, kita dapatkan hasil dari selisih barisnya, yaitu yang pertama baris Depok 650 dikurang 620. Nih, 650 kurang 620 jadi 30. Kemudian baris Bogor 650 dikurang 600 ya, 650 dikurang 600. Ingat yang 2 terkecil ya. Kemudian yang C baris Jakarta Selatan 600 dan 300. 600 ini dikurang dengan 300. Oke. Kolom. Lalu sedangkan pada tabel selisih kolom, nah tadi kan baris nih yang Depok, Bogor, Jakarta Selatan. Sekarang yang kolom, yang Kalibata, Cikarang, dan KR Jati. Yang untuk kolom Kalibata, yang terkecilnya itu ini 650 dan 300 ya. Dikurang
Dapatlah hasilnya 350. Kemudian selisih dari kolom Cikarang. Nah ini 650 dan dikurang 690, ini 690 ya, dikurang dengan 650. Kemudian kolom Kramat Jati 620 dikurang 600. Nih, 620 dikurang 600. Dapatkan hasilnya 20. Setelah mencari selisih baris dan tabel, setelah mencari selisih baris dan kolom, maka langkah keempat atau selanjutnya yaitu memilih satu nilai perbedaan yang terbesar di antara semua nilai perbedaan pada kolom dan baris. Nih, dapat kita lihat tabel yang tadi itu, nilai perbedaannya itu terbesar terdapat pada kolom Kalibata, yaitu sebesar 350. Nih, ya kan, 350 yang paling besar di Kalibata. Terus istilah pada salah satu kotak yang termasuk dalam kolom atau baris terpilih, yaitu pada kota yang biayanya terendah. Istilah sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Kemudian langkah selanjutnya, selisih pada baris Jakarta Selatan sudah terisi penuh sesuai kapasitasnya, hilangkan yang telah diisi sepenuhnya sehingga tidak mungkin untuk diisi lagi. Kemudian tentukan kembali perbedaan biaya-biaya untuk baris dan kolom yang belum terisi. Nah, coba kita lihat, katanya pada baris Jakarta Selatan itu sudah terisi penuh ya selisihnya. Nih, sudah penuh dan sudah sesuai dengan permintaan. Sesuai kapasitas maksudnya. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan iterasi 2. Nah, jadi pada iterasi kedua ini, nilai perbedaan terbesar terdapat pada kolom Kalibata senilai 270, maka pada kolom Kalibata diisikan sebesar 270. Ini ya, selisih yang Kalibata itu 270. Nah, baru kita bisa tentukan lagi selisih barisnya dari tabel ini. Yang pertama baris depo. Nah, baris depo itu yang bisa kita selisihkan berarti ini ya, 650 dikurang 620. Itu hasilnya 30. Kemudian ada baris Bogor. Baris Bogor kita selisihkan yang terkecilnya kan 650 dan 600 ya. Jadi 650 dikurang 600 itu 50. Selanjutnya untuk selisih kolom lagi. Kolom Kalibata dulu, 920 dikurang 650. Ya, 920 dikurang 650. 270. Kemudian kolom Cikarang 690 dikurang sama 650. Dan terakhir kolom Kramat Jati 620 dikurang 600. Dapatlah hasilnya itu 270, 40, dan 20. Nah, setelah kita ulangi langkah-langkah ini sampai semua baris dan kolom sepenuhnya teralokasi. Jadi dari hasil perhitungan dengan metode FAM ini, perolehlah tabel alokasi pengiriman biaya seperti ini. Nah, kemudian setelah ini kan dapat teman-teman lihat di tabelnya semua kapasitas dan permintaan sudah terpenuhi, maka langkah selanjutnya kita mengalihkan setiap kotak yang memiliki kapasitas dan dijumlahkan seluruh kotak ini yang di tabel. Nih, jadi 3 dikali 650 ini ya, 3 kali 650 ditambah 15 dikali 650. Kemudian ditambah 1 dikali 650 ditambah 15 dikali 600 ditambah 14 kali 300. Didapatkanlah hasilnya biaya transportasinya sebesar 25.550.000. Nah, jadi dalam artikel sebelumnya itu sudah disebutkan bahwa biaya semulanya itu sebesar 32.540. Ketika sudah digunakan setelah diterapkan metode FAM ini, terjadi penurunan sebesar 6.990.000. Nah, jadi hematlah dia kan, karena hasil terakhirnya biaya transportasinya cuma 25.550.000. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.